Selamat sore semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, program studi teologi semester 5 sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pneumatologi dan angelologi. Dosen pengampuh Ibu Erlina Waru, Magister Teologi. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan membahas bab 2 angelologi. Angelologi adalah definisi angelologi yang kata etimologisnya kata angelologi yang berasal dari dua kata. Dua istilah dalam bahasa Yunani yaitu angelos atau malaikat dan logos berarti ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Ada beberapa istilah dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani malak yang ditemukan 103 kali dalam Perjanjian Lama yang berarti utusan. Manusia dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 atau Allah. Ada beberapa bagian. Bagian A, putra Allah. Bagian B, Yang Kudus. Bagian C, tentara pasukan surgawi. Dalam Perjanjian Baru juga bahasa Yunaninya yaitu angelos yang muncul 175 kali. Namun kata ini ditunjukkan untuk manusia 6 kali. Bagian B, keberadaan malaikat secara seragam di mana disajikan dalam kitab suci bahwa kepentingan dan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan atau relasi hubungan dan bertindak yaitu sebagai peran malaikat. Kita bisa melihat dalam kitab Matius pasal 25 ayatnya yang ketiga. Matius 25 ayat yang ketiga, beginilah bunyi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Jadi keberadaan malaikat ini yaitu membangun suatu hubungan kepada yang lain agar terjadi atau terbangunnya hubungan atau relasi kepada orang yang akan dia katakan. Sekarang bagian C, asal mula malaikat. Kita dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Saya memberikan pertanyaan, kapan malaikat diciptakan? Kita bisa melihat dalam kitab Ayub pasal 38 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Dan kita juga bisa melihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan lanjut dalam kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa gelap. Sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi yang menciptakan malaikat yaitu Allah. Allah yang menciptakan dia dan Yesus yang berkehendak. Yesus Kristus yang berkehendak dalam kehidupan mereka. Kita bisa juga melihat dalam kitab Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan lanjut dalam kitab Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Namun Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat dan sedikit.
lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Setelah asal mula malaikat, ada pekerjaan para malaikat. Pekerjaan atau tugasnya yaitu menolong, melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh, dan juga tidak tertutup kemungkinan kepada orang-orang jahat. Dan malaikat juga melaksanakan hukuman kepada orang-orang jahat. Ada pertanyaan, apakah malaikat boleh disembah? Tentu tidak. Yang kita sembah adalah Sang Pencipta dunia ini, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Bagian D, natur dan atribut malaikat. Ada beberapa bagian. Bagian pertama adalah malaikat adalah keberadaan yang seperti roh. Mereka tetap disebut roh. Kita bisa melihat dalam kitab Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia pada umumnya. Jadi mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitan perkawinan. Contohnya, kita bisa melihat dalam kitab Markus pasal 12 ayatnya yang ke-25. Markus 25, beginilah firman Tuhan. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan malaikat juga tidak mengalami yang namanya kematian, dan tidak kawin mengawin. Bagian 2, malaikat adalah makhluk ciptaan. Dalam kitab Ayub diingatkan bahwa para malaikat memuji Allah pada waktu mereka diciptakan. Jadi malaikat ini adalah makhluk ciptaan yang mulia. Bagian 3, malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Pernyataan tentang penciptaan di dalam Kolose 1 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga dan yang ada di bumi, kelihatan maupun tidak kelihatan. Dalam kitab Kolose ini bahwa menunjukkan pada penciptaan bahwa yang terjadi hanya satu kali. Jadi tindakan penciptaan ini malaikat tidak berlangsung secara terus-menerus. Dan jumlah malaikat ini sekali diciptakan beribu-ribu. Bagian 4, malaikat memiliki utusan yang lebih tinggi dari manusia. Malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Kita bisa melihat secara khususnya karena mereka tidak dapat mati. Mereka tidak sama seperti manusia pada umumnya. Bagian E, klasifikasi malaikat atau pengelompokan malaikat. Jadi para malaikat berperan sebagai pengusaha atau pemerintah, dan ada beberapa peran mereka. 1, peran malaikat yaitu berperan sebagai pengusaha pemerintah, di mana yang pertama tingkat dari para malaikat yang jauh, tingkat dari para malaikat yang jatuh. Kedua, pemerintahan adalah mereka yang berada di tingkatan pertama atau yang paling tertinggi. Kedua, malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu Mikhail.
Mikhail disebut sebagai penghulu malaikat dan kemungkinan ia satu-satunya yang ada di dalam tingkatan ini. Misi penghulu adalah sebagai pelindung bangsa Israel. Jadi pada saat itu Tuhan mengutus malaikat untuk menuntun bangsa Israel ke tanah perjanjian atau ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan peran Mikhail ini, di mana Mikhail berarti siapakah yang seperti Allah, dan di kitab suci diklasifikasikan bahwa ia adalah secara khusus sebagai penghulu malaikat. Jadi peran Mikhail ini yaitu ia sebagai klasifikasi atau sebagai penghulu malaikat di bangsa Israel. Kedua yaitu Gabriel. Malaikat Gabriel ini berarti manusia atau Allah adalah yang kuat. Gabriel mengatakan atau mewartakan kepada Maria bahwa seorang yang akan lahir, dia akan menjadi besar dan memerintah di tahta Daud. Jadi peran yang diperankan oleh malaikat Gabriel ini itu mewartakan atau ia memberitahukan kepada siapa yang ditunjukkan Allah, dan ia akan berbicara seperti kepada Maria. Ia mengatakan bahwa akan ada raja yang memimpin tahta Daud. Bagian 3, Lucifer atau malaikat atau bintang fajar atau bintang bersinar, di mana Lucifer ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, di mana ia memiliki talenta dan ia melayani Tuhan dengan talenta yang ia miliki. Dan karena Tuhan dekat kepada dia dan ia memiliki pemahaman dan ia menyamai ia dengan Allah. Kita bisa melihat dalam kitab Ayub di mana ia menyamai Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 14 ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi karena kesombongan yang dimiliki oleh Lucifer, sehingga ia dilempar dan jatuh ke bumi, dan sekarang ia tidak sama atau tidak berada lagi di kehidupan yang sepertinya. Bagian 3, malaikat yang melayani. Bagian pertama yaitu kerub. Malaikat kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tujuan dari aktivitas mereka dapat dilaksanakan dengan cara ini, dengan mereka pewarta dan pelindung dari kemuliaan dan hadirat Allah, dan mereka memiliki kedaulatan dan kuasanya. Jadi malaikat yang berada di samping Allah yaitu malaikat kerub, di mana tujuannya yaitu menjadi pewarta dan pelindung. Kedua, serafin. Serafin yang berarti dibakar. Ini menggambarkan tentang mengulangi tahta Allah. Kita bisa melihat Yesaya 6 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap dan 2 sayap. Dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayapnya dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap yang dipakai untuk melayang. Dan setiap mereka dijelaskan bahwa memiliki 6 sayap, 3 rangkaian, dan 3 rangkaian seruan mereka itu suci, suci, suci.
Bagian F, pelayanan malaikat. Ada pelayanan malaikat, ada beberapa bagian, yaitu melayani Allah, yaitu menolong, melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh, dan juga tidak tertutup kemungkinan kepada orang-orang jahat. Bagian 1 yaitu malaikat memprediksi bahwa kelahirannya dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38, di mana malaikat Gabriel berperan dan ia datang kepada Maria. Ini menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya akan disebut putra dari Yang Maha Tinggi, dan yang akan memerintah dalam kerajaan Daud, dan para malaikat akan melayaninya. Peran malaikat melayani Yesus baik dari lahir sampai kebangkitan Kristus, dan para malaikat hadir menyaksikan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia ini. Dan para malaikat menyediakan rumah dan tempat baru. Rumah yang dimaksud adalah Yerusalem baru. Di situ adalah tempat orang-orang yang memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Kristus. Di situ adalah perkumpulan orang-orang percaya. Di Yerusalem barulah semua orang-orang berkumpul dan menikmati kerajaan yang sudah ditentukan Allah. Dan malaikat tidak tertutup kemungkinan juga malaikat ini melayani orang percaya. Nanti di kerajaan surga, di mana para malaikat tidak hanya melayani Yesus, ia juga melayani orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagian 2, malaikat melayani orang percaya. Proteksi dalam hal secara fisik. Mereka akan melindungi dalam 1444 pada masa tribulasi. Pada Wahyu 7 ayat 4 dan sampai ayat yang 14, di mana keturunan Israel menurut saksi Yehova atau kesengsaraan. Bagian 2 yaitu pemeliharaan secara fisik. Malaikat membawa makanan kepada Elia, dan pada waktu ia lemah dari perjalanan jauh, para malaikat menyediakan makanan. Bagian 3 yaitu dorongan selama badai laut, di mana malaikat mendorong Paulus dan ia mengingatkan Paulus untuk ia akan tiba di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Jadi malaikat menuntun kehidupan Paulus. 4 petunjuk. Bagian 5 yaitu menolong dan jawaban doa. Keenam, membawa kehidupan orang percaya pulang kepada Bapa yang di sorga. Bagian 3 yaitu malaikat dengan orang yang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman, baik atas yang orang tidak percaya. Para malaikat juga mewartakan tentang penghancuran Sodom dan Gomora, karena pada saat itu banyak dosa-dosa yang telah dilakukan. Mereka menyembah berhala, patung-patung, dan tugu-tugu. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian 19 dan ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Dan para malaikat juga terlihat menghakimi orang di Yerusalem, karena pada saat itu mereka melakukan penyembahan berhala dalam Yeskiel pasal 9 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, di mana malaikat memukul Herodes Agripa karena ia menghujat sehingga ia mati, dan para malaikat juga sebagai alat dalam penghakiman pada akhir zaman, dan di mana mereka juga melempar orang-orang yang tidak percaya kepada perapian yang menyala-nyala. Jadi demikian saja penjelasan bab 2 selama
beberapa semester, dan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah mengajari kami. Dan sekian video saya. Jika ada kata-kata yang salah dari awal sampai selesai, mohon dimaklumi. Jadi demikian saja video saya. Saya sapa kita kembali. Shalom.